Pernahkah kamu berada di tempat di mana alam tidak marah, tapi menunggu? Di Kalimantan, ada hutan yang tidak boleh dilanggar, pohon yang tidak boleh ditebang, dan janji lama yang tidak boleh dilupakan. Karena ketika manusia mulai merasa berkuasa, hutan akan memilih caranya sendiri untuk mengingatkan. Cerita ini bukan tentang hantu yang mengejar, tapi tentang penjaga yang bangun saat batas dilanggar. Dengarkan dengan baik, jangan menertawakan, dan yang paling penting, jangan pernah menjawab panggilan dari hutan. Selamat datang di kisah Pohon Keramat yang Tak Boleh Ditebang. Hutan itu selalu sunyi, bahkan sebelum matahari terbenam. Namanya Hutan Sungai Laman, terletak tak jauh dari perkampungan kecil di pedalaman Kalimantan. Warga sekitar jarang masuk terlalu dalam, bukan karena takut binatang buas, melainkan karena satu pohon besar yang berdiri sendirian di tengah hutan itu. Pohon itu lebih tua dari cerita siapapun di desa. Batangnya hitam kecoklatan, akarnya mencuat ke permukaan tanah seperti ular raksasa, dan di bagian tengah batangnya ada cekungan mirip wajah manusia. Mata tertutup, mulut setengah terbuka, seolah sedang menahan nafas. Warga menyebutnya pohon laman. Konon, pohon itu bukan sekedar pohon. Semua berubah ketika sebuah perusahaan datang membawa proyek pembukaan lahan. Bulldozer, truk besar, dan puluhan pekerja masuk ke wilayah itu. Mereka ingin membuka jalan baru yang akan memotong hutan. Dan tepat di jalurnya, berdirilah pohon laman. Mandor proyek bernama Pak Ardi, pria keras kepala dari kota, menganggap cerita warga hanyalah mitos kampung. Kalau semua pohon dikeramatkan, kapan majunya? Ini cuma kayu tua. Beberapa warga mencoba memperingatkan. Seorang tetua desa, Apai Jantur, datang membawa tongkat kayu tua dan suara gemetar. Pohon itu ada penjaganya, jangan ditebang. Kalau kalian memaksa, dia akan bangun. Pak Ardi tertawa kecil. Penjaga hutan, kita hidup di zaman alat berat, Pak. Hari itu juga, mereka menandai pohon laman dengan cat merah besar. Malam pertama setelah penandaan, hujan turun sangat deras. Angin bertiup aneh, bukan seperti angin biasa. Suaranya seperti bisikan panjang, berputar-putar di sekitar base camp pekerja. Seorang pekerja muda bernama Udin terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Ia mendengar suara kayu dipukul pelan. Tok, tok, tok. Ritmenya teratur, seperti langkah kaki. Saat ia membuka tenda, ia melihat sesuatu di kejauhan. Di arah pohon laman, ada sosok tinggi berdiri diam. Tubuhnya kurus, seperti terbuat dari bayangan pohon. Tangannya panjang, menjuntai ke tanah. Udin mematung. Saat petir menyambar, sosok itu menghilang. Keesokan paginya, Udin demam tinggi dan terus mengigau. Akarnya bergerak, pohonnya bernafas. Mesin yang menolak bekerja. Hari penebangan pun tiba. Bulldozer pertama maju perlahan. Mesin meraung keras. Pisau besi menyentuh kulit batang pohon laman. Belum sampai 1 menit, mesin mati mendadak. Dicoba lagi, mati. Truk kedua, mogok. Gergaji mesin, rantainya putus sendiri. Satu persatu alat berat rusak tanpa sebab jelas. Saat itu, angin kembali berhembus. Daun-daun pohon laman bergoyang, padahal pohon lain di sekitarnya diam. Dan tiba-tiba, akar pohon itu retak. Tanah di sekitar batangnya bergeser, seperti ada sesuatu yang bergerak dari bawah. Seorang pekerja berteriak panik, "Pak, tanahnya hidup!" Pak Ardi masih memaksa, "Cukup, kita lanjut besok pagi." Malam kedua lebih buruk. Sekitar pukul 1 dini hari, salah satu pekerja senior, Bang Randy, tiba-tiba berteriak dari dalam hutan.
Mereka menemukannya berdiri di depan pohon laman, tanpa baju, matanya terbuka lebar, mulutnya tersenyum aneh. Suaranya bukan lagi suara Bang Randy, berat, dalam, seperti berasal dari banyak orang sekaligus. Kalian sudah diperingatkan. Tanah di sekitar kakinya dipenuhi akar kecil yang melilit pergelangan kakinya. Butuh 5 orang untuk menariknya pergi. Begitu sadar, Bang Randy langsung pingsan, dan sejak itu ia tak bisa bicara selama 3 hari. Hari ketiga, Pak Ardi mulai goyah. Ia sendirian mendekati pohon laman, ingin memastikan semua ini hanya kebetulan. Saat ia menyentuh batangnya, ia mendengar detak jantung. Pelan, dalam, duk, duk, duk. Lalu bayangan di depannya memanjang. Dari balik batang pohon, muncul sosok tinggi besar, kulitnya seperti kulit kayu, matanya kosong hitam, dan di punggungnya, akar hidup bergerak seperti urat nadi. Makhluk itu menunduk, wajahnya sangat dekat. Ini bukan milikmu. Pak Ardi jatuh terduduk dan pingsan. Sore itu juga proyek itu dihentikan. Apai Jantur dipanggil, ritual adat dilakukan, sesajen, asap kemenyan, dan doa-doa lama yang tak lagi dikenal generasi muda. Apai Jantur menatap pohon laman dan berkata, "Kami minta maaf, mereka lupa adat." Angin berhenti, hutan kembali sunyi. Proyek itu dipindahkan. Pohon laman masih berdiri sampai sekarang. Namun warga berkata, sejak kejadian itu, jumlah pohon di hutan berkurang, tapi pohon laman justru semakin besar. Dan setiap malam tertentu, orang-orang yang melintas mendengar suara. Duk, duk, duk. Seperti jantung yang masih berdetak. Setelah proyek dihentikan, hutan Sungai Laman kembali sunyi. Tidak ada lagi suara mesin, tidak ada lagi tenda pekerja. Namun ketenangan itu terasa tidak wajar, seolah hutan sedang mengawasi. Beberapa warga mulai jatuh sakit tanpa sebab, demam tinggi, mimpi buruk yang sama, dan selalu terbangun pukul 2 dini hari dengan napas terengah-engah. Dalam mimpi mereka, selalu ada sosok tinggi berbalut akar, berdiri di bawah pohon laman. Apai Jantur tahu, ini belum selesai. Malam itu, Apai Jantur mengumpulkan beberapa orang di rumah panjang. Api unggun kecil menyala di tengah ruangan. Asapnya berputar perlahan. Ia membuka cerita yang tak pernah diceritakan pada orang luar. Pohon laman bukan ditunggu makhluk hutan. Dia dijaga oleh manusia. Puluhan tahun lalu, sebelum desa itu ada, wilayah itu adalah tanah adat suku tua. Mereka hidup dari hutan, dan hutan hidup bersama mereka. Di tengah hutan, berdirilah pohon besar, belum sebesar sekarang, yang dipercaya sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan dunia lain. Setiap generasi, satu orang dipilih. Bukan dipilih oleh manusia, melainkan oleh pohon itu sendiri. Manusia yang menjadi penjaga. Penjaga terakhir bernama Lamang. Ia seorang lelaki pendiam, kuat, dan sangat mencintai hutan. Lamang tahu sejak kecil hidupnya tak akan lama. Pada usia 30 tahun, ia mulai bermimpi tentang akar yang menembus tubuhnya, tentang tanah yang memanggil namanya. Suatu malam, tetua adat berkata padanya, "Waktumu sudah dekat." Ritual dilakukan di bawah pohon itu. Lamang berdiri tanpa baju, tubuhnya dilumuri tanah dan getah pohon. Ia tidak diikat, tidak dipaksa. Ia menyerahkan diri. Akar-akar kecil mulai muncuh dari tanah, melilit kakinya. Perlahan naik ke tubuhnya. Ia tidak berteriak, ia tidak melawan. Saat matahari terbit, Lamang tidak lagi berdiri di sana. Yang tersisa hanyalah pohon yang lebih besar, dan cekungan di batangnya menyerupai wajah manusia. Sejak saat itu, pohon itu disebut pohon laman. Selama puluhan tahun, adat dijaga.
Tak ada yang berani menebang, apalagi melukai pohon itu. Tapi waktu berlalu, generasi berganti, desa baru berdiri. Orang-orang mulai lupa. Dan ketika proyek datang, janji lama dilanggar. Apai Jantur menunduk. Penjaga itu bukan marah karena ditebang, dia marah karena dilupakan. Sejak cerita itu disampaikan, gangguan makin sering terjadi. Anak-anak desa melihat sosok berdiri di tepi hutan setiap senja. Akar muncul di halaman rumah tanpa hujan. Hewan ternak mati dengan tanah di mulutnya. Dan Bang Randy, pekerja yang sempat kerasukan, mulai berubah. Ia sering duduk menatap hutan, berjam-jam tanpa bicara. Tangannya penuh garis hitam seperti urat akar. Suatu malam, ia berkata pelan. Dia lelah, dia sendirian terlalu lama. Pesan dari penjaga. Apai Jantur kembali ke pohon laman. Di sana ia mendengar suara lamang, bukan dengan telinga, tapi langsung di kepalanya. Jika adat mati, aku bangun. Jika hutan dilukai, aku datang. Angin bertiup kencang, daun-daun berjatuhan. Apai Jantur sadar, penjaga tidak bisa lagi ditenangkan dengan ritual biasa. Sesuatu harus dilakukan. Di akhir malam, Bang Randy menghilang. Di dekat pohon laman, ditemukan bekas jejak kaki manusia yang berubah menjadi akar. Dan sejak itu, warga percaya, penjaga pohon laman mulai mencari pengganti. Dan mungkin, korban berikutnya adalah manusia. Hilangnya Bang Randy membuat desa Sungai Laman gelisah. Tak ada yang melihatnya pergi. Tak ada suara teriakan. Seolah-olah ia ditelan malam begitu saja. Pagi itu, beberapa warga menyusuri tepi hutan. Mereka menemukan jejak kaki Bang Randy. Jelas, masih baru. Namun setelah sekitar 20 meter, jejak itu berubah bentuk. Bukan lagi telapak kaki manusia, melainkan bekas akar yang menyeret tanah. 2 hari sebelum ia menghilang, istri Bang Randy, Maya, sebenarnya sudah merasa ada yang salah. Bang Randy sering pulang dengan tubuh berlumur tanah, padahal ia tidak masuk hutan. Saat ditanya, ia hanya menjawab pendek, "Aku cuma duduk." Di malam hari, tubuhnya sering panas dingin. Dari punggungnya muncul garis-garis hitam seperti urat, menjalar dari tulang belakang ke leher. Saat Maya menyentuhnya, kulit itu terasa keras, seperti kulit kayu. Yang paling menakutkan, Bang Randy mulai takut cahaya lampu. Ia memilih duduk di sudut gelap rumah, menatap lantai tanah dan sesekali mengorek tanah dengan jarinya. Malam sebelum ia menghilang, Bang Randy terbangun pukul 2 dini hari. Maya mendengar suaminya berbicara sendiri di dapur, dengan suara yang bukan sepenuhnya miliknya. Aku dengar, dia memanggil. Saat Maya mendekat, ia melihat sesuatu yang membuat kakinya lemas. Dari telapak kaki Bang Randy, tanah lembab merembes keluar. Kuku kakinya menghitam, memanjang dan retak seperti kayu tua. Matanya menatap kosong ke arah hutan. Aku cuma jembatan. Dia butuh tubuh. Bang Randy pergi tanpa membawa apapun. Apai Jantur tahu, jika ia sudah masuk terlalu jauh ke dalam hutan, ia tidak bisa ditarik kembali. Namun Maya memaksa ikut. Mereka menyusuri hutan hingga udara berubah lembab dan dingin. Pohon-pohon makin rapat, cahaya matahari nyaris tak tembus. Di kejauhan, pohon laman terlihat, dan di bawahnya, Bang Randy berdiri. Tubuhnya setengah telanjang, kakinya tenggelam dalam tanah, dan dari betisnya mulai tumbuh akar kecil yang bergerak perlahan. Ia masih hidup, masih bernafas, tapi matanya bukan lagi mata manusia. Saat Apai Jantur memanggil namanya, Bang Randy menoleh. Air mata mengalir di wajahnya bercampur tanah. Aku gak kuat, Apai. Dia masuk lewat aku. Ia mengaku saat kerasukan dulu, sebagian penjaga sudah tertinggal di tubuhnya. Setiap malam, Lamang berbagi ingatan tentang hutan yang ditebang, tentang manusia yang lupa janji, tentang kesepian yang berlangsung puluhan tahun. Aku dipilih karena aku lemah, karena aku mendengar.
akar mulai naik ke perutnya. Maya menangis histeris, mencoba menarik suaminya, tapi tanah di sekitar Bang Randy mengeras seperti batu. Keputusan yang kejam. Apai Jantur tahu satu hal, jika proses itu selesai, Bang Randy tak akan mati. Ia akan menjadi penjaga baru, terikat selamanya. Namun ada cara menghentikannya, cara yang melanggar adat. Dengan tangan gemetar, Apai Jantur menggores tanah di depan Bang Randy dan membaca mantra pemutus ikatan. Tanah bergetar, akar-akar meronta. Dari batang pohon laman terdengar suara marah, panjang dan dalam. Janjimu diputus. Bang Randy berteriak keras. Tubuhnya terlepas dari tanah, tapi ia langsung jatuh tanpa sadar diri. Akibatnya, Bang Randy selamat. Namun sejak hari itu, ia tidak bisa berjalan normal. Kakinya dingin, kaku, dan setiap malam dari telapak kakinya tumbuh akar kecil yang harus dipotong. Sementara pohon laman, daunnya mulai mengering, batangnya menghitam. Apai Jantur sadar, mereka telah memutus ikatan penjaga, dan itu berarti hutan sekarang tidak dijaga siapapun. Malam itu, pertama kalinya, warga melihat bayangan keluar dari hutan, bukan satu, tapi banyak. Dan suara yang dulu hanya terdengar di dekat pohon laman, kini terdengar di sekitar rumah-rumah warga. Penjaga telah dilemahkan, dan sesuatu yang lebih tua mulai bergerak. Sejak pohon laman melemah, malam di desa Sungai Laman tidak pernah benar-benar gelap. Lampu rumah sering mati sendiri, api lampu minyak tiba-tiba mengecil, seolah udara di sekitarnya tersedot. Anjing-anjing melolong bukan ke arah hutan, tapi ke tengah desa. Dan yang paling aneh, tanah di halaman rumah warga mulai retak membentuk pola akar. Teror pertama di desa. Korban pertama adalah seorang anak kecil bernama Lino. Ia ditemukan pagi hari di bawah kolong rumah panggung, duduk memeluk lutut, matanya terbuka tapi kosong. Di tangannya ada segenggam tanah hitam basah. Ibunya menangis histeris. Semalam dia bilang ada orang tinggi berdiri di dapur. Aku kira mimpi. Saat Lino akhirnya bicara, suaranya lirih. Dia nggak punya kaki, badannya kayak tanah jatuh. Di lantai dapur rumah itu terlihat bekas lumpur menyeret menuju pintu belakang, lalu berhenti begitu saja. Bang Randy dan bau tanah. Bang Randy semakin memburuk. Tubuhnya tidak lagi demam, tapi bau tanah basah selalu tercium dari kulitnya. Setiap malam ia menggali lantai rumah tanpa sadar. Maya pernah terbangun dan melihat suaminya berdiri kaku di sudut kamar, menempelkan telinga ke tanah. Mereka naik, yang ditahan sekarang bebas. Dari bawah rumah Bang Randy, terdengar suara retakan halus seperti akar yang memaksa jalan. Rahasia yang terlupakan. Apai Jantur mengumpulkan para tetua. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat membuka kain tua berisi ukiran kayu, catatan adat lama jauh lebih tua dari desa itu sendiri. Di sana tertulis sesuatu yang selama ini disalahpahami. Pohon laman bukan penjara. Ia adalah penutup. Dulu, jauh sebelum Lamang menjadi penjaga, hutan itu adalah tempat penguburan makhluk yang bukan manusia. Entitas lama yang tidak bisa mati hanya bisa ditidurkan di bawah tanah. Penjaga bertugas menahan mereka tetap terkubur. Apai Jantur berbisik, kita memutus ikatan, sekarang mereka bangun. Malam tanpa penjaga. Malam itu desa dilanda hujan deras yang baunya seperti tanah busuk. Dari beberapa rumah, warga melapor melihat sosok merayap dari tanah, tidak berbentuk jelas, kadang seperti manusia, kadang seperti gundukan lumpur hidup. Mereka tidak menyerang, mereka mencari. Salah satu makhluk berdiri di depan rumah Bang Randy. Tubuhnya tinggi, permukaannya bergerak seperti tanah longsor kecil. Ia menempelkan kepalanya ke dinding kayu. Pengikat masih hidup. Bang Randy berteriak kesakitan.
Akar di kakinya tumbuh cepat menembus lantai rumah. Keputusan desa. Apai Jantur membuat keputusan berat. Mereka harus mengikat kembali penjaga. Bukan dengan cara lama, karena Lamang sudah melemah dan Bang Rendi tidak sempurna, tapi dengan pengorbanan baru. Seseorang harus mengikatkan diri sementara, cukup lama untuk menenangkan yang bangun. Masalahnya, jika gagal, orang itu tidak akan kembali sebagai manusia. Tak ada yang langsung menjawab, hingga Maya berdiri. Dengan mata bengkak dan suara gemetar, ia berkata, "Kalau suami saya sudah separuh diambil, biar saya yang menyusul tapi sadar." Apai Jantur menolak. Ikatan sementara tetap berbahaya. Namun, waktu hampir habis. Di luar, tanah mulai bergelombang. Malam itu, mereka bersiap menuju pohon laman. Di belakang mereka, desa bergetar pelan, seperti sesuatu yang sedang bangkit dari tidur panjang. Dan dari arah hutan, terdengar suara rendah bergema. Penjaga boleh mati, tapi pengikat harus ada. Malam itu, hutan Sungai Laman seperti menahan napas. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung malam, bahkan angin pun berhenti bertiup. Yang terdengar hanya bunyi tanah retak perlahan, seperti tulang yang dipaksa bergerak. Rombongan kecil berjalan menuju pohon laman dengan obor seadanya. Di depan, Apai Jantur memimpin. Di belakangnya, Maya berjalan dengan langkah berat, tapi matanya teguh. Bang Rendi ditinggal di rumah, tubuhnya terlalu lemah. Namun dari kakinya, akar masih terus tumbuh, seolah sesuatu di dalam dirinya menolak ditinggalkan. Lingkaran tanah. Di bawah pohon laman, tanah telah berubah. Akar-akar mencuat ke permukaan, membentuk lingkaran alami seperti altar. Batang pohon yang dulu kokoh kini retak-retak, dan dari celahnya keluar cairan hitam lengket. Bau tanah busuk bercampur getah. Apai Jantur menancapkan tongkat adat ke tanah. Ritual ini bukan untuk menenangkan, tapi untuk mengikat kembali. Maya berdiri di tengah lingkaran. Tanpa paksaan, tanpa teriakan, ia hanya bertanya pelan, "Kalau saya gagal, suami saya masih manusia kan?" Tak ada yang bisa menjawab. Pemanggilan. Mantra dibacakan. Tanah bergetar. Dari dalam bumi terdengar suara berat, lebih dari satu, saling bertindihan, seperti banyak mulut berbicara bersamaan. Bayangan muncul di antara pepohonan. Sosok-sosok lumpur berdiri mengelilingi lingkaran. Mereka tidak mendekat, tapi menunggu. Dari batang pohon laman, suara Lamang terdengar lagi. Kali ini lemah, terputus-putus. Ikatan manusia tidak cukup. Maya menggigit bibir. Darah menetes ke tanah. Sekejap kemudian, akar-akar kecil muncul dari bawah kakinya, melilit pergelangan dengan lembut, terlalu lembut. Gangguan tak terduga. Tiba-tiba, tanah di luar lingkaran meledak terbuka. Satu sosok bangkit lebih tinggi dari yang lain. Bentuknya tidak jelas, setengah manusia, setengah tanah basah. Wajahnya terus berubah. Makhluk itu menoleh ke arah Maya. Bukan dia. Pengikat masih hidup. Semua mata tertuju pada satu arah. Ke desa, ke Bang Rendi. Apai Jantur tersentak. Mereka ingin yang sudah setengah terikat. Ikatan terbelah dua. Sebagian kekuatan mengikat Maya, sebagian lagi menarik Bang Rendi dari jauh. Tanah bergetar hebat. Pohon laman merintih. Batangnya pecah lebih lebar. Wajah di batangnya terlihat seperti sedang berteriak. Satu saja, ikatan tidak boleh dua. Pengorbanan yang dipaksa. Maya terjatuh berlutut. Ia merasakan sesuatu masuk ke dalam dadanya. Dingin, berat, penuh ingatan yang bukan miliknya. Ia melihat kilasan, hutan terbakar, manusia menebang, makhluk-makhluk dikubur hidup-hidup.
Air matanya jatuh ke tanah. Ambil saya, lepaskan dia. Akar-akar di kaki Bang Randy tiba-tiba mengering. Namun sebagai gantinya, akar di tubuh Maya tumbuh lebih cepat, naik ke betis, ke paha, ke pinggang. Kulitnya mulai mengeras. Dengan sisa tenaga, Apai Jantur menghentikan mantra. Obor padam satu persatu. Makhluk-makhluk tanah mundur perlahan, masuk kembali ke bumi. Lingkaran akar berhenti bergerak. Maya terbaring di tanah, masih bernapas, tapi tidak bisa menggerakkan kakinya. Pohon laman berhenti mengering. Daunnya tidak kembali hijau, tapi tidak lagi mati. Ikatan terjadi, namun tidak sempurna. Maya selamat. Bang Randy bebas, tapi kehilangan semua ingatan tentang hutan, adat, bahkan dirinya sendiri. Dan di bawah pohon laman, Apai Jantur merasakan sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ikatan baru hanya menahan sebagian. Yang lain tidak lagi sepenuhnya terkubur. Dan dari jauh, dari tanah yang lebih dalam dari akar manapun, terdengar bisikan pelan. Pengikat sementara akan segera retak. Sejak ritual itu, Maya tidak pernah bisa berjalan lagi. Kakinya terasa mati rasa, dingin seperti tanah basah. Setiap pagi, telapak kakinya selalu kotor. Seolah semalaman ia berjalan di dalam tanah, padahal tubuhnya tak pernah meninggalkan tikar. Namun yang lebih mengganggu, Maya mulai mendengar suara-suara. Bukan jeritan, bukan ancaman, melainkan bisikan halus, sabar, dan sangat meyakinkan. Bisikan yang ramah. Suara itu muncul saat desa sepi. Kamu kuat. Kamu menahan mereka semua. Suara itu tidak meminta apapun. Ia hanya menemani, mengingatkan Maya untuk bernafas pelan, untuk tidak melawan rasa dingin di dadanya. Kadang, Maya merasa lebih tenang saat mendengarnya. Apai Jantur yang paling takut akan hal itu. Yang ramah, biasanya yang ingin masuk paling dalam. Bang Randy yang kosong. Bang Randy hidup, tapi bukan sebagai dirinya sendiri. Ia lupa Maya, lupa pekerjaannya, lupa hutan. Ia sering duduk berjam-jam menatap tanah, tersenyum kecil seperti mendengar lelucon yang tidak didengar orang lain. Suatu siang, ia menggambar di tanah dengan ranting. Bukan gambar pohon, melainkan simbol lingkaran retak, sama persis dengan ukiran tua dalam catatan adat. Apai Jantur gemetar saat melihatnya. Dia wadah, tapi isinya belum diisi. Tamu yang tidak diundang. Suatu malam, seorang pria asing datang ke desa. Pakaiannya bersih, bahasanya halus, dan ia mengaku tersesat. Tidak ada yang curiga, wajahnya terlalu biasa. Namun Maya langsung merasakan dada kirinya nyeri saat pria itu mendekat. Tanah di bawah rumah bergetar pelan. Pria itu menatap Maya dan tersenyum. "Kamu lelah," katanya. Ikatan seperti itu tidak seharusnya ditanggung sendirian. Apai Jantur berdiri di antara mereka. "Siapa namamu?" Pria itu berpikir sejenak. "Terlalu lama. Aku lupa." Topeng mulai retak. Malam itu, pria asing tidur di rumah kosong dekat hutan. Anjing-anjing melaung tanpa henti. Sekitar pukul 2 dini hari, Maya terbangun. Bisikan di kepalanya berubah. Dia bukan penjaga. Dia pulang terlalu cepat. Maya melihat keluar jendela. Pria asing itu berdiri di halaman. Kakinya tenggelam setengah ke tanah, bayangannya memanjang dan pecah-pecah, tidak mengikuti bentuk tubuhnya. Dari tanah di sekitarnya muncul retakan kecil, bergerak menuju rumah Bang Randy. Apai Jantur tiba tepat waktu. Ia menancapkan tongkat adat ke tanah.
Tanah bergetar keras. Pria itu menoleh, senyumnya memudar. "Ikatanmu lemah," katanya. "Kita tidak ingin menghancurkan desa ini. Kita hanya ingin tempat tinggal." Kulitnya mulai berubah warna, abu gelap, bertekstur seperti tanah kering. Lehernya memanjang tidak wajar. Bang Randy keluar rumah, tertarik oleh sesuatu. Matanya kosong, tapi terbuka lebar. Dengan sisa mantra pengikat, Apai Jantur memukul tanah 3 kali. Akar muncul, menahan pria itu. Ia tidak melawan, hanya menatap Maya. "Kamu akan lelah. Saat itu kami akan kembali, lewat yang kamu cintai." Tanah menelan tubuhnya perlahan, meninggalkan lubang hangat yang mengepul uap. Maya pingsan malam itu. Saat ia sadar, ia merasakan sesuatu yang baru. Ada bagian ikatan yang hilang. Dan di telapak tangan Bang Randy muncul tanda kecil seperti retakan tanah. Apai Jantur tahu sekarang. Makhluk itu bukan ingin menyerang. Ia ingin hidup sebagai manusia. Dan jika ia berhasil masuk, tidak ada yang tahu siapa yang sudah bukan manusia lagi. Desa Sungai Laman terlihat normal di siang hari. Anak-anak kembali bermain. Warga bekerja seperti biasa. Bahkan burung-burung mulai terdengar lagi. Tapi justru itu yang membuat Apai Jantur tidak tenang. Hutan terlalu diam. Tanah terlalu patuh. Dan Maya, ia semakin sering kehilangan waktu. Maya sering terbangun di tempat yang berbeda. Pernah ia sadar di depan dapur, tangannya penuh tanah. Pernah juga di kolong rumah, memeluk tiang kayu sambil berbisik tanpa suara. Ia tidak ingat berjalan ke sana. Namun setiap kali itu terjadi, desa terasa lebih tenang. Tidak ada gangguan, tidak ada makhluk muncul. Seolah-olah sesuatu sudah diberi makan. Perubahan pertama terlihat pada Pak Dama, warga yang dikenal ramah. Ia mulai jarang berkedip. Cara jalannya aneh, pelan, berat, seolah kakinya selalu tertarik ke bawah. Suatu sore, ia berdiri terlalu lama di halaman rumah Bang Randy, menatap tanah. Saat ditegur, ia hanya tersenyum. Tanah di sini hangat. Apai Jantur melihat telapak kakinya. Retakan kecil, sama seperti di tangan Bang Randy. Maya mendengar bisikan yang berbeda. Bukan ramah, bukan menenangkan. "Kami sudah di atas. Ikatanmu menahan yang besar, tapi yang kecil lolos." Maya menangis pelan. Ia sadar, setiap kali ia kehilangan waktu, seseorang berubah. Ia bukan lagi penjaga penuh. Ia menjadi gerbang setengah terbuka. Bang Randy dan nama yang salah. Bang Randy mulai memanggil Maya dengan nama lain, bukan nama perempuan. Nama itu terdengar tua, berat, seperti bahasa yang tidak lagi digunakan. Saat Maya bertanya, Bang Randy tersenyum kosong. "Kamu dulu dipanggil begitu." Bang Randy tersentak. Itu adalah nama ritual lama, nama yang hanya dipakai untuk pengikat pertama, manusia yang gagal kembali ratusan tahun lalu. Satu persatu, warga menunjukkan tanda yang sama. Tidak semua, tidak jelas siapa. Retakan kecil, bau tanah, tatapan terlalu tenang. Tidak ada kekerasan, tidak ada teror. Makhluk-makhluk itu belajar cepat. Mereka tersenyum, mereka membantu, mereka tinggal. Apai Jantur memanggil Maya. Dengan suara pecah, ia berkata, "Ikatan tidak bisa diperbaiki, hanya bisa ditutup." Artinya jelas, jika ditutup, semua yang sudah masuk akan terkubur bersama. Termasuk Bang Randy, termasuk warga yang berubah, termasuk Maya sendiri. Maya menatap hutan. Ia mendengar bisikan terakhir malam itu. "Kamu lelah, serahkan saja." Air matanya jatuh ke tanah. Malam menjelang. Maya meminta satu hal pada Apai Jantur. "Kalau aku tidak kembali sebagai manusia,
Jangan biarkan aku berjalan di desa ini. Di kejauhan, pohon laman berderak pelan. Retakannya menyala samar. Dan di bawah desa, sesuatu bergerak. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk bertahan hidup. Malam itu tidak ada bulan. Langit di atas desa Sungai Laman hitam pekat, seperti tanah basah yang dibalik. Obor-obor dinyalakan di sepanjang jalan menuju hutan, tapi apinya kecil, seolah takut menyala terlalu terang. Maya duduk di atas tikar anyaman di depan rumah. Ia sudah siap, bukan dengan pakaian adat, bukan dengan sesajen lengkap, hanya tubuh yang lelah dan napas yang mulai terasa berat di dada kirinya. Tempat ikatan itu berdenyut pelan. Duk, duk, seperti jantung kedua. Perjalanan terakhir. Apai Jantur berjalan di samping Maya. Di belakang mereka, beberapa warga ikut. Wajah-wajah yang masih manusia dan wajah-wajah yang sudah terlalu tenang. Tak ada yang berbicara. Hanya tanah yang berbunyi setiap kali kaki menginjaknya. Lembab, hidup, dan hangat. Saat mereka sampai di pohon laman, udara langsung berubah dingin. Pohon itu retak di banyak bagian. Dari celah-celahnya, cahaya samar berwarna hijau pucat berdenyut, mengikuti detak jantung Maya. Ikatanmu sudah menyatu, kata Apai Jantur lirih. Sekarang, kamu bukan hanya pengikat. Maya mengangguk. Ia sudah tahu jawabannya sejak lama. Yang sudah berkumpul. Satu persatu mereka datang. Warga yang telah berubah berdiri mengelilingi pohon laman. Tidak menyerang, tidak menghalangi. Mereka menatap Maya dengan wajah manusia, tapi mata yang terlalu dalam. Dari tanah, suara itu muncul lagi. Kami tidak ingin perang. Kami hanya ingin tinggal. Maya menutup mata. Ia melihat segalanya. Masa depan desa yang perlahan bukan lagi desa manusia. Anak-anak yang tumbuh tanpa tahu siapa orang tua mereka sebenarnya. Dan hutan yang mengambil kembali apa yang pernah dikunci. Maya berdiri di depan pohon laman. Ia menempelkan telapak tangannya ke batang pohon. Sekejap kemudian, akar-akar muncul dari tanah. Bukan kasar, tapi lembut. Melilit kakinya, pinggangnya, dadanya. Ia tidak melawan. Aku tidak akan menutup kalian, tapi aku juga tidak akan membiarkan kalian berjalan di sini. Tanah bergetar hebat. Warga yang telah berubah mulai panik. Wajah mereka retak. Tanah mengalir dari sela kulit. Bang Randy berdiri paling depan. Untuk pertama kalinya, matanya fokus. Maya, pulang. Air mata Maya jatuh. Aku sudah pulang. Penutupan yang berbeda. Maya tidak menutup ikatan. Ia mengambil alih. Ikatan tidak lagi berada di bawah tanah. Ia naik ke tubuh Maya sepenuhnya. Akar menembus punggungnya, masuk ke pohon laman. Retakan di batang pohon menutup perlahan. Makhluk-makhluk tanah menjerit. Bukan kesakitan, tapi kehilangan jalan. Satu persatu, tubuh mereka runtuh menjadi tanah biasa. Bang Randy terjatuh terakhir. Ia manusia kembali. Yang tersisa, saat fajar menyingsing, pohon laman berdiri berbeda. Lebih besar, lebih hidup. Di batangnya, muncul satu bentuk baru. Bukan wajah lamang, melainkan siluet perempuan dengan mata tertutup. Maya tidak ditemukan. Apai Jantur berdiri lama di depan pohon. Ia berkata, penjaga tidak mati. Ia memilih tinggal. Bertahun-tahun kemudian, desa Sungai Laman tetap ada. Tidak berkembang, tidak rusak. Hutan tidak pernah ditebang lagi. Dan setiap kali ada orang luar yang mencoba melanggar, warga hanya berkata satu hal. Kalau kamu dengar suara perempuan memanggil dari hutan, jangan jawab. Karena kadang, saat angin malam turun, pohon laman berdenyut pelan. Duk, duk, duk. Seperti jantung yang masih menjaga.